Setiap pekerjaan memiliki bahaya yang sama besarnya. Perlindungan sangat diperlukan untuk mengurangi ancaman bahaya tersebut. Bahaya dapat menyebabkan cedera. Cedera kerja sendiri adalah penyakit, cedera, atau kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Faktor dari cedera yang pertama adalah lingkungan yang tidak aman. Salah satunya adalah banyak benda tajam atau hal yang mengancam di sekitar tempat pekerjaan itu. Kedua, faktor perorangan atau kurangnya pengetahuan bagaimana menghindari bahaya. Ketiga, faktor mekanik yang berasal dari alat atau mesin yang digunakan. Keempat, yaitu faktor insiden atau ketidaksengajaan. Salah satu contohnya adalah jatuh terpeleset. Dan yang terakhir adalah injury, yang bisa disebabkan seperti luka robek atau patah tulang. Untuk mengurangi bahaya atau cedera yang timbul, dibutuhkan solusi yang mampu mengatasinya. Salah satunya adalah posisi ergonomis atau posisi kerja yang baik. Langkah awal adalah terapkan posisi normal, yaitu duduk tegak dengan punggung menyentuh sandaran kursi. Langkah kedua yaitu mengurangi beban yang berlebihan, maksimal untuk wanita yaitu 16 kg dan untuk pria 25 kg. Apabila melebihi batas tersebut, sebaiknya gunakan alat bantu. Ketiga, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Ketinggian benda yang dikerjakan harus sesuai dengan tinggi tubuh, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Langkah keempat yaitu kurangi gerak yang berlebihan, supaya energi tidak terkuras dengan sia-sia. Kelima, memiliki jarak ruangan dan lingkungan yang nyaman. Area kerja perlu diatur agar memiliki ruang yang cukup untuk kepala, lutut, dan kaki. Pekerja jelas tidak ingin bertabrakan dengan banyak hal sepanjang waktu, atau harus bekerja dengan postur tubuh yang berubah-ubah karena akan membuat tidak nyaman. Keenam, minimalisasi gerak statis dan titik beban. Di tempat kerja, keharusan memegang bagian produk atau memegang peralatan secara terus-menerus adalah contoh dari beban statis. Dalam hal ini, penggunaan alat bantu kerja akan menghilangkan kebutuhan untuk memegang bagian tersebut. Salah satu contohnya itu memberi bantalan pada tang atau juga bantalan pada sudut meja yang tumpul. Yang terakhir, lakukan gerakan olahraga dan peregangan saat istirahat. Lakukan gerakan secara berkala setelah kurang lebih 1-2 jam bekerja pada posisi yang sama. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa alat pelindung diri yang harus digunakan seseorang yang bekerja di industri atau pabrik konveksi, yaitu yang pertama, masker. Masker merupakan alat penutup hidung dan mulut agar menghindari debu-debu tipis yang berterbangan saat pekerja melakukan proses produksi atau serat-serat kecil pada bahan kain untuk mencegah sesak napas atau asma. Selanjutnya ada earplug, yaitu sumbat telinga yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan yang menyertainya. Selanjutnya ada bidal, yaitu sebuah benda penutup ujung jari tangan yang biasa dipakai saat menjahit agar tangan tidak tertusuk jarum. Kemudian ada apron, yaitu untuk melindungi badan dari peralatan dan bahan agar tidak terkena kotoran dari hasil jahit. Selanjutnya ada hairnet atau alat penutup kepala atau rambut yang berfungsi agar ketika pada saat bekerja tidak merasa terganggu dengan rambut. Selanjutnya terdapat sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan yaitu sarung tangan yang bersifat menyerap getaran bila perlu, yang berfungsi untuk menyerap getaran yang sesuai pada pekerja yang mengoperasikan mesin bergetar. Terima kasih atas perhatiannya.